Banyak orang mengejar kekuatan-kekuatan dunia, uang, nama besar, kesehatan, koneksi, dan kenyamanan. Ya memang bagi orang yang hidup untuk dunia, kalau punya semua itu kuatlah dia di dalam dunia ini. Tapi kita adalah orang-orang dunia yang dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi dunia. Roma 14 ayat 8 berkata, jika kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau saudara hidup bagi Tuhan, cara kerjanya beda. Kekuatan yang harus dimiliki juga beda, bukan kekuatan-kekuatan dunia, tapi kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan, itulah hal-hal yang harus kita cari, kita kejar, kita jaga kalau memang kita mau hidup untuk Tuhan. Ya, sebelum Elisa dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, Elisa adalah orang yang cukup berada. Dia punya 12 pasang lembu. Tapi ketika dia dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, dia ngerti semua kekuatan dunia yang dia miliki ternyata tidak cukup membuat dia berhasil hidup bagi Tuhan. Dia butuh kuasa Tuhan, dia butuh urapan Tuhan, dia butuh kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya dia tidak menganggap penting lagi semua kekuatan dunia yang dulu dia miliki. Dia bakar alat bajaknya, dia sembeli lembu-lembunya, dan dia bagikan daging lembu-lembunya itu kepada orang-orang. Seolah-olah Elisa berkata, kalau aku sudah dipanggil untuk hidup bagi Tuhan, aku harus mengejar sesuatu yang berbeda dari yang dikejar orang-orang di dunia ini. Aku harus mengejar kekuatan Tuhan, kuasa dan urapan dari Tuhan. Dalam perjalanan spiritual Elisa untuk mengejar hal itu, Elia berkali-kali memberi kesempatan untuk Elisa menghentikan langkahnya. Dua rombongan para nabi bahkan juga memberi usulan untuk Elisa tidak perlu lagi melanjutkan gairah spiritualnya. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Apa tanggapan dia? Elisa tetap teguh karena dia tahu targetnya bukanlah kenyamanan diri tetapi perkenanan Tuhan. Sampai akhirnya tiba Elisa diberi kesempatan Elia untuk meminta apa saja. Dia hanya minta, biarlah 2 bagian dari rohmu ada padaku. Dan saat Elisa mendapat urapan Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, dia melanjutkan hidupnya 40-50 tahun berikutnya dalam melayani Tuhan tanpa pendampingan Elia. Bahkan menjelang akhir hidupnya, Elisa mengalami sakit dan sakitnya tidak sembuh-sembuh. Tapi apakah Elisa mundur dan kecewa pada Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena orang yang sudah memiliki kekuatan Tuhan tidak mengukur penyertaan Tuhan hanya dari kesembuhan saja. Elisa tetap melayani dalam keadaan sakit sampai dia mati. Apa yang sedang kita kejar hari ini, saudara? Kekuatan duniakah atau kekuatan dari Tuhan? Jangan mudah kita menerima jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan Tuhan. Tetaplah setia. Sebab Tuhan memberikan kuasanya kepada orang yang sungguh-sungguh mengejar Dia.